صاحب الكتاب قرطاس محمد عرفين الحمد في خير وفي العافية ويالي في زيادة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memberi kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjut kajian kita mengenai at-taubah. Ya. Wa fi kitab at-taubati min al-ihya lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali qala ba'du salaf ma min abdin ya'si illa ista'adana makanahu min al-ard ay yakhsifa bihi wa ista'adana saqafahu min as-sama' ay yasquta alayhi kasfan fa yaqulu ta'ala al-ard wa as-sama' kunna an abdin fa innakum lam takhluqahu. Ya, masalah taubat ini menjadi keharusan bagi kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak pernah terluput dari dosa. Kalau ada orang menganggap dirinya terbebas dari dosa, itu orang dosanya yang paling banyak. Sama seperti orang alim mengaku dirinya paling alim, berarti itu orang paling jahil. Karena dunia taubat ini ya, dan dunia keilmuan ini serta dunia dosa ini bagaikan Anda merasakan sakit. Yang bisa merasakan itu hanya Anda, orang lain gak bisa merasakan. Jadi yang merasakan nikmatnya taubat itu Anda, bukan orang. Yang merasakan nikmatnya Anda bertobat dari kezaliman itu Anda. Yang merasa nikmatnya Anda masih kurang dalam ilmu itu Anda. Ya, makanya khoslatani ada dua hal yang Anda cari tidak ada habisnya, tidak ada kata ujungnya. Ya, bagaikan ular berkepala dua. Ular kepala kan ada ular itu kepalanya dua. Anda disuruh cari mana buntutnya, Anda nggak akan dapat itu buntutnya. Nah, ini ada dua yang tidak akan ada habisnya sampai dunia ini kiamat. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu. Tidak ada kata bagi thalabatul ilm, orang yang menuntut ilmu cukup itu ilmunya nggak ada. Ya. Berdasarkan apa? Nabi kita Muhammad SAW waktu ditanya tentang ilmu yang dimilikinya, Nabi mengatakan ilmu yang Allah berikan kepada aku bagaikan air jarum. Jarum itu yang dimasukkan ke laut, diangkat itu jarum, netes satu tetes dari jarum itu, kata Nabi, satu tetes itulah ilmu yang Allah berikan kepada aku. Satu tetes air laut dari jarum. Pertanyaannya, kalau jarum diambil, kalau laut diambil satu tetes, mengurangi ke air laut? Laut yang diambil seember kurang nggak? Jadi kalau Nabi ngaku hanya setetes bukan dari air laut, setetes dari jarum yang mana jarum itu dimasukkan ke laut. Itu. Makanya ada ayat yang mengatakan Allah SWT berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian itu kecuali di illa.
istisna, illa dikit, dikasih ilmu dikit. Makanya tanda-tanda orang yang berilmu bermanfaat, ilmunya itu apa? Tanda orang yang ilmunya bermanfaat, kalau dia masuk ke satu desa, yang mana desa itu atau kampung itu sedang ribut, cekcok terus, dia masuk itu kampung jadi adem. Itu kampung dia masuk atau kampung banyak maksiat, begitu dia masuk maksiatnya kurang. Nah itu ilmunya yang dia bermanfaat. Tapi kebalikannya, ilmu yang tidak bermanfaat, dia masuk ke satu kampung atau satu tempat lah, ke masjid atau satu pesantren lah, atau masuk ke yayasan, bergabung di yayasan. Yayasan itu kan banyak orang. Yang tadinya yayasan ini pengurusnya akur, baik-baik semua, kompak. Masuk orang ini ribut terus itu di yayasan. Ini orang nggak bermanfaat ilmunya, nggak bermanfaat. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat pengetesannya di situ. Dan ilmu yang dimiliki oleh orang itu kalau bermanfaat, mulutnya itu nggak pernah keluar kotor. Dari mulut itu nggak ada kata-kata kotor. Nggak ada kata kedengkian, kebencian, iri, hasud, adu domba, nggak ada dari mulutnya itu. Berarti ilmu yang dia punya itu manfaat. Tapi kalau ilmu yang nggak bermanfaat, Anda gimana? Lihat aja, jangan lagi dari perbuatan orang itu, dari mulutnya aja bagaimana. Udah nggak usah kita tanya, gitu kan? Karena qalbun salim la yuntalik illa bilisanil halim. Hati yang bersih tidak akan keluar dari mulut-mulutnya kata-kata yang kotor. Itu. Makanya kata taubat ini, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ya, khususnya para salaf, orang-orang terdahulu kita, tidaklah orang dia berbuat maksiat, ya, kecuali bumi yang dia pakai untuk maksiat itu akan menuntut dia di hari kiamat nanti, menentang dia, menuntut dia. Jangan lagi maksiat besar, Pak. Kita jalan pakai kain sarung nih, mohon maaf ya, ini makruh. Tapi kita nggak pakai daleman, nggak pakai celana pangsi, nggak pakai celana pangsi, celana dalam pakai, tapi nggak pakai pangsi atau gamis atau kain yang dipakai, tapi nggak pakai pangsi. Kan aurat ente kelihatan. Kalau ente jalan tuh bumi lihat aurat ente, itu hukumnya makruh. Dan di mana bumi yang melihat aurat ente itu bumi tidak akan mau menjadi saksi bahwa bumi itu pernah Anda injak. Dan kalau Anda melakukan satu perbuatan dosa di bumi tersebut, maka bumi tersebut di hari kiamat akan menuntut dengan Allah. Aku kamu ciptakan ya Allah bukan untuk diinjak, digunakan orang-orang yang di atas aku untuk berbuat maksiat. Sampai segitu yang dibayangin coba. Kalau orang yang beriman, orang yang soleh, di mana dia menapakkan kakinya, di mana dia duduk, itu bumi saling bangga. Jadi kita duduk di tempat ini, Pak, di hari kiamat satu sama lain ini berbeda. Ini bumi, aku senang diduduki sama fulan bin fulan. Kenapa? Karena di saat dia hadir pengajian dia tulus, dia ikhlas, istiqomah. Yang satu begini, itu berbeda-beda. Makanya kata Imam Ghazali, setiap orang berbuat dosa itu, ya, bumi itu akan menuntut dia nantinya. Ya. Fa yaqulu Allah ta'ala al-ard was-sama' kaffa an abdi fa innakum lam takhluqa wa la khalaqnahuma rahimnahu fa la'alla yatubu ila Allah faghfir lahu la yastabdil salihan. Ya. Maka dikatakan Allah mengatakan kepada bumi ini, ya, Allah mengatakan kepada bumi dan langit, kafa'an abdi, cukuplah
kepada hambaku ini yang telah menginjak kamu, yang telah menaungimu dengan dosanya. Ya. Padahal aku ciptakan bukan untuk dia berbuat dosa, kata Allah, kepada bumi dan langit. Ya, semoga Allah memberikan taubat kepada orang tersebut. Ya, dan Allah gantikan yang menginjak kamu, yang kamu naungi, orang-orang yang soleh, yang berbuat kebaikan. Ada satu ulama, saya lupa namanya, ahli bijak, dia katakan Anda boleh berbuat maksiat ada 3 syaratnya. Ada satu orang, dia datang kepada syekh, kepada guru. Dia bilang, ya syekh, saya mau taubat nih. Oh ya? Nah, orang-orang bajingan di kampung tuh bajingan, perusak. Dia datang kepada guru yang paling alim di situ, saya mau taubat nih, bagaimana? Oh, alhamdulillah. Tapi ada satu permintaan saya. Apa? Saya sudah membunuh orang 99. Dan saya sudah berzina 99. Jadi saya mau tobat, kalau Syekh izinkan saya ngebunuh 1 lagi jadi 100, berzina sekali lagi jadi 100. Syekh mau gak izinin saya? Nanti kalau ditanya gitu gimana kira-kira? Ada orang datang mau tobat, ane mau tobat apa inti nih? Tapi inti izinin ane dulu ya bunuh orang sekali. Inti izinin ane untuk berbuat berzina sekali lagi. Begitu Syekh dengar begitu, kata Syekh, waduh, nggak ada. Ane nggak sanggup bimbing inti tobat kalau syaratnya itu. Akhirnya ditanya-tanya lagi, ada satu ulama yang bisa membimbing tobat kamu dengan syarat yang saya mau. Iya, mana jauh, ada di pedesaan, di kampung, naik gunung bukit, turun di tengah-tengahnya ketemu. Begitu ketemu, bilang, ya Syekh, singkat ceritanya, saya mau bertobat ini. Ya, dengan senang hati, ahlan wa sahlan. Ya, at-taib min adzam kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang punya dosa. Tapi ada syaratnya, Syekh. Apa syaratnya? 1. Kata Syekh, jangan lagi 1, 10 saya kasih syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, aku sudah membunuh orang 99 kali, sudah berzina 99 kali. Sebelum saya tobat, Syekh izinkan saya membunuh 1 lagi, berzina sekali lagi, jadi 100 pas. Ya akhir, boleh. Katanya Syekh, boleh. Syekh izin berzina sekali lagi boleh? Boleh. Bunuh sekali lagi boleh? Boleh. Apalagi yang kamu mau? Udah itu aja. Sebelum saya izinkan untuk kamu melakukan itu, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Nih dengar, ada 3. 1, jangan kamu lakukan perbuatan yang kamu minta izin dengan saya di atas muka bumi Allah. Jangan kamu bunuh orang, berzina itu di atas muka bumi Allah. Bingung dia. Wah, masih bisa nih. Bisa di atas kan, yang penting jangan di bumi, di atas. Tapi di apartemen, ya, biasa ya. Makanya sekarang banyak rumah susun itu, rumah susun diperuntukkan untuk orang susah, dipakai untuk tempat jablay sekarang. Ya, wah bisa nih di atas nih. Atau bisa sambil naik pesawat. Ya kan, atau bisa di atas pohon. Namanya kalau orang mau macam-macam. Yang pertama syarat. Yang kedua, boleh Anda lakukan yang Anda mau, ya,
jangan di bawah naungan langit Allah. Aduh, udah berat nih. Jangan di atas muka bumi, jangan di bawah naungan langit Allah. Yang ketiga apalagi Syekh? Kamu berapa lama mau berzinahnya? 1 jam, 2 jam, ya. Kamu rasakan dulu kemaluan kamu itu. Ya, kepalanya nih, ini kemaluan nih. Tetesi dengan tetesan lilin tuh. Atau dengan api lilin. Kemaluan kamu tuh ujungnya bakar dengan api lilin. Berapa lama kuat kemaluan kamu dibakar itu? Kalau kuat sejam, boleh kamu sejam berzina. Aduh. Akhirnya dia bilang, ya Syekh, saya baru dapat guru sejati katanya. Sekarang saya mau bertobat di tangan Syekh. Kenapa? Karena Syekh sudah menjawab semua apa yang aku tanyakan. Jadi nggak bisa Pak. Kita ini manusia ini banyak kekurangannya. Kekurangan akan menjadi sempurna manakala kita sadar dengan diri kita. Itu. Maka contoh ilmu padi lah. Saya kadang-kadang kalau lagi di majelis taklim saya di pesantren di Cisarua, saya kan ada padi. Saya kadang suka omongan orang-orang dulu tuh saya hayati Pak. Saya pandang padi kalau masih muda, baru nandur, tegak. Begitu ada isinya tuh padi mulai keluar, mesti tegak. Turun, begitu di kuning tuh padi turun. Masuk masa panen itu padi, mukik itu padi. Menunjukkan kalau di dalamnya nih beras udah ada nih. Udah siap panen. Begitu juga orang kalau yang berilmu, yang berakhlak. Makin tinggi akhlaknya, makin tinggi ilmunya, bagaikan padi yang menunduk seperti ini. Itu. Ya, jadi kalau ada ulama koar saja, apalagi ini kan zaman medsos nih sekarang nih. Demen betul nyari lawyer apa sih namanya biar banyak jadi dapat duit tuh dari YouTube apa dari apa? Nggak tahu deh namanya apa. Nah, kadang-kadang nih handphone kita dibilang perlu enggak, dibilang enggak perlu, kan begitu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala inna Allah yamsiku samawati wal ard an tazula wa la yanzalata in amsakuma min ahadin min ba'dih. Karena kehidupan kita Pak yang berjalan di atas muka bumi dan di bawah naungan langit Allah seperti bintang, bulan, matahari, semua itu biqabdatillah. Di tangannya Allah, ketentuan Allah. Semua. Jadi kita harus tanamkan di dalam diri kita nih, apapun yang terjadi di atas muka bumi, apapun yang terjadi di lautan, apapun yang terjadi di bawah naungan langit Allah, itu dengan kehendak dan keinginan Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat dosa apapun berkeyakinan bahwa Allah tidak tahu dengan perbuatan dosa kita. Itu. Makanya daripada minal kabair, daripada dosa yang besar itu ialah apa? Al-amnu min makrillah. Dia merasa aman daripada murka Allah. Itu. Ya. Wa qala rajulun li Mu'ad, "Awsini faqala kun rahiman. Akun laka bil jannah zaiman." Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau ausani. Ya, ada salah seorang menanyakan, wahai Mu'ad bin Jabal, ya, berilah aku wasiat. Faqala kun rahiman. Kata Sayyidina Mu'ad, kun rahiman, jadilah kamu orang penyayang. Ya, kun laka bil jannah zaiman, maka kamu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya sifat penyayang, itu kita pasti akan masuk surga Allah. Makanya murabbi kita itu kalau zikir itu selalu ada kalimat itu.
ya arhamar rahimin. Ya, astaghfirullah, itu bagian daripada pendekatan diri kita kepada Allah. Ya, harapan yang tidak akan mengecewakan kita, Pak, harapan kita kepada Allah. Harapan yang pasti buat kita kecewa, harapan kita kepada makhluk Allah. Itu memang susah, Pak. Susah untuk orang berkeyakinan sepenuhnya kepada Allah, tergantung makom dan kedudukan dia, Pak. Orang makomnya makin tinggi, kedudukannya makin tinggi, ya dia nggak bergantung dengan siapa-siapa, kehidupan dia hanya dengan Allah. Maka kebutuhan di dunia dia itu terpenuhi, Pak. Ya, coba Anda lihat contoh almarhum murabbi kita. Beliau punya perusahaan nggak? Punya tambang nggak? Enggak. Apa yang dimiliki oleh almarhum murabbi kita, pendiri Al-Dzikrah? Cuman zikir, cuman amal soleh, cuman amal baik. Dari zikir dan amal soleh yang beliau miliki bisa menghidupkan banyak orang nggak? Bisa mendatangi orang dari mana-mana nggak? Bisa. Ya. Jadi itu, Pak. Jadi haruslah kita, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kun rahiman. Ya, berbaik hatilah Anda kepada orang, maka kamu akan masuk surga. Wan Anas, dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi mengatakan, sa'ala rabbahu fi diwan ummatihi. Nabi mengatakan, ya, dari Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, melihat catatan umatnya. Faqala ya Rabb, ij'al hisabum ilayya la'alla yaqala ala masawim ghairi. Begitu Nabi lihat catatan umatnya, waduh, banyak dosa. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya mengatakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah perhitungan umatku itu jatuhkan kepadaku, kata Nabi. Begitu Nabi lihat umatnya ini banyak berbuat yang gak baik, ya Allah, hisab perbuatan mereka itu jatuhkan hisabnya kepada aku, ya, agar umatku ini mudah untuk masuk surgamu. Itu. Kemudian fa'allah ilahi hum ummatuk wa hum ibaduk wa ana arhamu bihim minka. Begitu Nabi katakan kepada Allah seperti itu, maka Allah menurunkan wahyu. Apa Nabi katakan kepada Allah, mengatakan kepada Nabi, hum ummatuk, mereka itu umatmu. Mereka itu umatmu dan mereka itu adalah hambaku, kata Allah. Ya, wa ana arhamu bihim, dan akulah yang memiliki sifat kasih sayang dengan mereka, kata Allah, daripada kamu. Kasih sayangnya Allah lebih daripada sayangnya Nabi kepada umatnya. Ya, ila ghairil alatam duru min syai'an anta wala ghairil nadru fil ihya. Jadi kalau perbuatan dosa Nabi ingin dilimpahkan kepada dirinya, karena apa? Karena sayangnya Nabi kepada umatnya. Makanya dosa itu ada 3, Pak, nanti di hari kiamat. Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan apa? Wa thulutsu yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Yang pertama, umat Nabi masuk surga enggak disiksa. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita termasuk bagian daripada orang tersebut. Wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim khatayahum idzam fa yaghfaru lahum. Dan yang sepertiga lagi umatnya Nabi masuk surga dengan membawa dosa, fa yaghfaru lahum, Allah ampuni. Yang kedua, yang ketiga, wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim khatayahum idzam fa yaghfaru lahum. Khair annahum yashhaduna la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Kelompok yang ketiga datang ke hadapan Allah membawa setumpuk dosa, setumpuk maksiat. Bawa dosa dia, bawa dosa. Khair annahum,
Allah ampuni satu modalnya. Apa? Karena dia telah menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat itu yang membuat orang masuk ke dalam surga. Ya, kita jangan suka meremehkan orang. Jangan kita hidup ini membebani diri kita aja nggak boleh, membuat diri kita susah nggak boleh. Apalagi hidup kita buat susah orang banyak. Apalagi hidup kita membebani orang banyak. Jangan. Ya. Wa fi Nabi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqallahu shani la ja'ala lahu ma yughlibu wa ja'ala rahmatu taghlibu ghadabahu. Tidaklah ya Al-Imam Abi Sa'id Al-Khudri ya beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menciptakan semua yang Allah ciptakan illa ja'alalahu, kecuali Allah jadikan semuanya itu ada perhitungannya. Semua. Ya. Dan rahmatnya Allah lebih cepat mengenai kita daripada murkanya. Oh Pak, Allah ini sayang sama kita. Kita berapa banyak buat dosa? Apakah ada langsung dibalas dosa yang kita buat dengan Allah? Bersyukur kita, dosa ini enggak spontan, enggak seperti umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat-umat Nabi terdahulu begitu dia buat dosa, langsung spontan Allah berikan. Kalau kita misalnya umat Nabi berbuat dosa, dikasih ada tanda di badan kita, di muka kita. Buat dosa, berjendol misalnya jidat kita, muka. Kira-kira berapa banyak ini jendolan di muka kita? Karena perbuatan dosa kita. Ya. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim mata lahu thalath lam yablughu al-unta illa adkhalahu al-jannah bi fadli wa rahmati." Iyahum ila ya Rasulullah wa ithnani qala wa ithnani. Wa fil Bukhari aydan bi isnadi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yunji ahadukum minkum amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah. Dikatakan di dalam hadis Bukhari ya, dengan sanad yang sahih sampai kepada Imam Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu pun orang selamat daripada amalnya. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun selamat daripada amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bilang, termasuk kamu ya Rasulullah. Wala ana. Kata dia, termasuk aku. Jadi enggak ada satu orang selamat daripada amalnya, termasuk kamu ya Rasulullah. Iya, termasuk aku. Ya, illa yataghammani Allah bi rahmatih. Saddadu wa gharabu wa ghadu wa rahu wa syan min ad-dulja wal ghasal tablughu. Kecuali masuknya kita ke surga itu dengan apa? Dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Jadi Pak, kalau kita kembali ke pendapat ahli tasawuf itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini daripada amal soleh itu ada hitungannya, iya. Tapi pada hakikatnya amal tersebut tidak bisa membawa kita ke dalam surga Allah. Karena kenapa? Yang punya hak untuk memasukkan hambanya ke dalam surga itu hanya Allah. Illa yataghammani Allah, kecuali kalau kita masuk di dalam kasih sayangnya Allah. Bagaimana Allah bisa sayangi kita? Bagaimana Allah bisa merahmati kita kalau kita tidak sayang dengan makhluknya Allah? Irhamu man fis sama' yarhamkum man fil ardh, kata Nabi. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ini Pak, kita suka merasakan Pak. Kadang-kadang ada musibah gitu. Orang-orang di sekeliling kita kena, tapi kita enggak. Ya Allah. Berarti itu ada sesuatu yang kita lakukan. Amal itu yang menjaga perbuatan kita, yang kita tuh nggak kena. Itu. Makanya kalau seseorang dia banyak mendekatkan diri kepada Allah, keajaiban akan dia rasakan. Jangan lagi diri kita Pak. Kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, kita merasakan nikmatnya. Ya.
Berapa banyak orang yang merasakan nikmat di saat dekat dengan murabi kita almarhum. Dulu setahu saya dulu orang mau ketemu murabi kita tuh ngantri silih berganti, di mana aja selalu ada ya. Nah, tapi orang yang cintanya tulus itu bukan hanya di masa murabi ada untuk datang ke Masjid Az-Zikra atau di tempat peninggalannya, tapi di saat murabi itu nggak ada, dia datang, dihidupkan, itu sayang namanya. Ya, makanya hakikat sayang itu Pak, kita lihat bukan hanya di masa orang itu dekat dengan kita, tapi di saat orang jauh dengan kita itu bagaimana ya. Jadi masalah kasih sayang ini bagaimana kita, kalau kita di dunia banyak menyayangi orang, maka Allah akan sayang dengan kita. Ada satu ulama Pak yang bernama Syekh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Beliau mengulang-ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ayat ini artinya, kalau kamu azab, kamu siksa, sesungguhnya mereka ini hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau kamu ampuni ini hamba ya Allah, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Anda Maha Pengampun ya Allah. Ayat ini diulang waktu beliau sujud. Waktu sujud diulang-ulang tuh ayat, sampai beliau meneteskan air mata, menangis. Ya Allah, kalau kamu azab itu hamba, mereka hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau kamu ampuni mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka hambamu juga ya Allah. Itu ulama-ulama dulu Pak, orang-orang dulu memikirkan bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi umat Nabi yang dia pikirkan, orang yang dia pikirkan. Itu kadang ada orang ke masjid, azan masih nongkrong di perapatan, dia sedih. Ya Allah, saya bisa ke masjid, kenapa nih orang nggak bisa ke masjid? Sedih dia. Itu. Kemudian dikatakan Wabil Bukhari ayat Bisnadi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa rahmah yaum khalaqa sami'a rahmah fa amsaka minha indahu tis'an wa tis'in rahmah wa arsala fi khalqi kulli rahmah wahida falau ya'lam al-kafir bi kulli alladhi inda Allah min ar-rahmah lam yai'as min al-jannah wa la ya'lamu mu'min kulli dhalika inda Allah min ar-ridha lam yu'man min an-nar. Allah Pak, pada hakikatnya pertama kali menciptakan sifat kasih sayang itu ada 100 Allah ciptakan. Sifat kasih sayang ada 100 Allah ciptakan, satu yang Allah turunkan ke dunia. Satu. Masih ada 9 kasih sayang Allah. Kenapa kita meributkan dengan satu rahmat yang ada di dunia, tapi rahmat kasih sayang yang ada 99 ya dengan Allah nggak kita ributkan? Bagaimana Anda ingin mengambil 99 kasih sayang Allah yang masih ada dengan Allah? Bagaimana dekatkan diri Anda dengan Allah? Bertaubatlah Anda. Itu. Warahul Imam Al-Bukhari ayat fi sahih bisnadi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu qala khalaqallahu khalqa falamma faraga minhu qamad ar-rahim fa akhadhat yahbu rahman fa qala minhu qala lahu hadha al-maqam al-a'id bika min al-qati'a qala la tarsini min asmi muslim wa qala min qatika qala ya rab qala fa dhalika laka qala Abu Hurairah fa aqru in syi'tum fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa taqatu arhamakum ulaika alladziina alahumullahu fa samu amma absarahum afala yatadabbarul qur'ana wa la qulubihim aqfalha. Jadi Allah menciptakan dua sifat ini Pak. Ada sifat kasih sayang dan ada sifat memberi, Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahim ini kasih sayang. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu al-mun'im bijalain ni'am.
ya, yang memberikan nikmat yang besar-besar. Ya, itu siapa? Itu Allah. Dia kasih kita ruh. Ada lagi selain Allah yang bisa memberikan ruh dengan kita? Nggak ada. Artinya pada hakikatnya pemberi itu hanya Allah. Manusia tidak mempunyai sifat pemberi, hanya menjalankan saja amanah yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua namanya Ar-Rahim. Apa? Kasih sayang. Sifat kasih sayang ini Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia. Binatang tidak ada yang sayang dengan anaknya. Manusia tidak ada yang tidak sayang dengan anaknya. Sebejat apapun orang tuanya, sejahat apapun orang tuanya, pasti dia akan mengatakan, jadikanlah anak saya anak yang soleh dan solehah. Jangan jadikan anak ini seperti saya. Nah, jadi sifat kasih sayang ini, Pak, Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah. Makanya dikatakan, ya, kalau antum berbuat dosa dan antum merusak di atas muka bumi ini, ya, dan antum putuskan tali persaudaraan, ulaikal ladzina la'anahumullah, orang-orang yang seperti itulah yang dilaknat oleh Allah. Apa? Yang hidupnya merusak di atas muka bumi, yang selalu memutuskan tali persaudaraan, itu dilaknat orang seperti itu. Fasammahum wa'ama absaruhum, Allah tutup itu matanya, khususnya mata hati, ditutup oleh Allah mata hatinya. Ya, Allah butakan itu telinganya. Ya, afala tadabburun al-Qur'an wa lakum aqfaluha, Anda tidak merenungkan tentang ayat yang Allah sebutkan ini. Jadi kesimpulannya kajian kita yang pertama ada 3. Yang pertama, taubat ini tidak bisa diiringi kecuali dengan 4. Taubat tidak bisa diiringi kecuali dengan 4 yang menjadi syarat ini. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, al-igla' anil ma'siyah, lepaskan diri Anda dari perbuatan dosa yang telah Anda kerjakan. Yang ketiga, wan niyyah alla ya'ud ila dzalik, dan niat untuk tidak kembali lagi atas perbuatan itu. Dan yang keempat, merenungilah di sisa hidupmu bahwa kapan waktu Allah akan bisa mencabut nyawa kita. Ini 4 syaratnya taubat. Jadi jangan sekali-kali kita merasakan aman atas perbuatan dosa, ya, kita merasa aman. Karena orang yang merasa aman dari perbuatan dosa dia, itu daripada kabair, dosa yang paling besar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan hidup kita daripada murkanya Allah, dijauhkan hidup kita daripada perpecahan, ditanamkan di dalam hati kita sifat tawadhu, tanamkan di dalam diri kita sifat rahim, ditanamkan di dalam diri kita sifat kasih sayang, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang yang telah berbuat dosa kepada kita maka telah kita ampuni, ya Allah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua pintu kita berbuat dosa, pintu kita berbuat maksiat ditutup-tutupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pintu untuk kita bertobat, pintu untuk kita berbuat kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar murabbi kita di lubang kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Agar orang-orang yang cinta dengan murabbi kita, maka cintanya itu dengan ketulusannya, dengan menghidupkan peninggalan daripada murabbi kita, menghidupkan daripada yayasannya, dijaga atas apa yang telah ditinggalkan oleh murabbi kita, baik adzikra yang ada di Sentul ini, baik adzikra yang ada di Gunung Sindur. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mempunyai niat baik terhadap yayasan adzikra ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya niat buruk, yang
punya niat jelek terhadap Yayasan Adzikra ini hanya kepentingan dunianya saja, maka kita minta dikeluarkan daripada kepengurusan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala niat baik selalu dibalas dengan kebaikan dan kejelekan selalu juga dibalas dengan kejelekan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. Matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.